Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lydia Marani dengan NIM 250142 dari Prodi Pendidikan Seni Tari. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai prinsip efektif. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu prinsip efektif. Prinsip efektif berasal dari kata efektif, yang berarti berguna menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia. Efektivitas berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Hasil yang semakin mendekati sasaran berarti tinggi efektivitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada efektivitas pengajar guru dan yang kedua ada efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu akan menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar, siswa perlu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Nah, yang pertama ada efektivitas mengajar guru. Guru yang efektif memiliki kualitas, kemampuan, dan sikap yang sanggup memberikan yang terbaik bagi siswanya dan juga menyenangkan siswa dalam proses pembelajarannya. Dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa prinsip kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada berpusat pada siswa, lalu pembalikan makna pembelajaran, belajar dengan melakukan mengembangkan kemampuan sosial, kognitif, dan emosional, mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mengembangkan kreativitas siswa, dan mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua ada efektivitas belajar siswa. Keaktifan belajar siswa tentu memiliki faktor penentu, dan menurut Winarno Surahmat di dalam buku Abdul Rahmat menyatakan faktor-faktor yang mengaruhi efektivitas pembelajaran, yaitu yang pertama adalah penggunaan strategi dan metode pembelajaran. Kedua ada merancang materi pembelajaran. Ketiga ada penggunaan media pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Lalu ada pun juga contoh implementasi prinsip efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, mengondisikan siswa agar dengan antusias bersedia mendengarkan, memperhatikan, dan mengikuti instruksi pengajar. Dan yang kedua ada meyakinkan siswa-siswinya betapa materi pembelajaran yang tengah mereka pelajari itu penting dan mudah dipelajari, sehingga menggugah minat mereka untuk melajarinya. Yang ketiga, ada memperkenalkan konsep dasar dari materi pembelajaran yang tengah dipelajari, dimulai dari sistem mudah dan paling menarik. Guru yang benar-benar menguasai materi pembelajaran pasti menemukan banyak cara untuk membuat anak didiknya memahami materi tersebut, dan bila perlu, membuat kiasan, terutama untuk materi pelajaran yang bersifat abstrak. Yang keempat, memberikan latihan demi latihan, baik berupa latihan di kelas, PR, atau pemberian tugas-tugas tertentu, merupakan wahana untuk memperkuat penguasaan materi yang telah dipelajari. Pemberian tugas dan latihan mutlak diberikan agar siswa berlatih secara terstruktur. Sekalipun secara mandiri, mereka mungkin saja mempelajarinya. Dan yang terakhir, yaitu memastikan seluruh siswa menguasai materi yang diberikan. Selama kegiatan pembelajaran, guru perlu mulai menjajali penguasaan materi pelajaran, misal melalui kuis, snapshot, atau pertanyaan acak lainnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan yang dapat ditangkap
dalam prinsip efektif ini. Prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa adanya kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari segi pengembangan kurikulum harus jelas. Nah, sekian presentasi dari saya, Angga Marani. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.